sebuah kolom percakapan terbuka, dan orang-orang di dalamnya mulai menulis kebingungan mereka. Beberapa meminta penjelasan tentang apa yang terjadi, ada yang menuntut agar statistik mereka dikembalikan, dan seseorang bahkan menulis bahwa dirinya belum pernah menjadi hunter sebelumnya. Tiba-tiba seorang admin masuk dan mengunci kolom chat. Admin itu menulis bahwa ia memiliki informasi penting untuk dibagikan kepada mereka yang telah menyelesaikan ujian tutorial. Sambil duduk di ranjang, Sungyeon berharap bahwa mungkin admin itu akan memberitahu cara untuk kembali. Admin tersebut kemudian menuliskan bahwa ia akan mengajari mereka bagaimana menggunakan poin yang telah mereka kumpulkan selama ujian tutorial. Ia menjelaskan bahwa poin adalah bentuk mata uang di dalam menara ujian yang bisa digunakan untuk berbelanja di toko. Poin juga dapat diberikan atau diterima dari anggota komunitas lain. Sungyeon membaca pesan itu dengan tatapan ngeri, terutama ketika disebutkan bahwa bahkan setetes air pun tidak bisa didapatkan tanpa poin. Satu-satunya cara untuk mendapatkan poin adalah melalui ujiannya. Membayangkan dirinya mati kehausan dan kelaparan, ia sadar bahwa ia harus benar-benar memahami dan beradaptasi dengan peraturan menara ini. Fakta bahwa air saja hanya bisa didapatkan dengan poin membuatnya sadar bahwa bertahan hidup berarti harus menyelesaikan tantangan-tantangan di depan. Setelah menyampaikan informasi tersebut, admin pun keluar dari ruang obrolan. Sungyeon menyentuh wajahnya dan bergumam bahwa ia sempat berpikir dirinya bisa menjadi hunter jika berhasil kembali. Ia menoleh memandangi pedang yang tergantung di dinding. Ia berkata bahwa hanya dengan pedang ia tidak bisa berbuat banyak, lalu mengaktifkan fitur toko. Tak lama kemudian, ia melindungi tubuhnya dengan sebuah perisai. Ia mengayunkan pedangnya sembari berpikir bahwa semua hunter kehilangan statistik mereka saat memasuki menara. Ia meloncat dari lantai sambil berpikir bahwa walaupun begitu, para hunter mungkin akan lebih mudah mempelajari kembali skill yang pernah mereka miliki. Sungyeon menghindar ke samping sambil mencamkan dalam hati bahwa ia tidak memulai dari titik yang sama dengan mereka. Jika ia tidak berlatih dengan keras, ia tidak akan pernah bisa menyusul. Beberapa saat kemudian, ia terbaring di lantai karena kelelahan. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Ia bangkit dan meregangkan tubuh, bersyukur atas efek penyembuhan dari ruang tunggu ini yang memungkinkan dirinya untuk berlatih tanpa hambatan dan mempersiapkan diri menghadapi ujian berikutnya. Ia membeku sejenak saat perutnya berbunyi keras. Sungyeon membuka inventarisnya dan bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi rasa laparnya. Ia melihat isi tasnya dan menggigit sepotong daging kering. Dalam hati ia panik hanya memiliki 40 poin tersisa setelah membeli perlengkapan. Jika bukan karena hadiah tambahan, ia bahkan tidak bisa bermimpi memiliki perisai. Sistem kemudian menampilkan bahwa waktu tersisa hingga ujian kedua adalah 17 menit dan 17 detik.